Perkenalkan, nama saya Dian Ratni Karirhara, NIM 2003020193, kelas C, semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya sedikit menjelaskan mengenai pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan gejala non-sosial. Menurut para ahli Roncheck dan Warman, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Menurut W.F. Ogbrun dan M.F. Nimpo, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Menurut J.A. Van Dorn dan C.J. Lambers, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut Selo Somarjan dan Soleiman Sumardi, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger dan Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme seperti revolusi industri dan revolusi Prancis. Masih dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superagamik, yaitu kebudayaan tetap eksis, meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Somarjan dan Soleiman Somardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Krukon dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, misalnya pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kemasyarakatan, misalnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Bahasa misalnya lisan maupun tertulis. Kesenian misalnya seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Sistem pengetahuan religi misalnya sistem kepercayaan dan agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan basic for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan yaitu unsur penilaian, misalnya baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Unsur perintah seperti boleh tidak boleh, perintah, larangan. Unsur kepercayaan seperti selamatan, upacara, dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif, kemudian menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Sebagai berikut: kebiasaan, cara yang lazim dan wajar, serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contohnya berjabat tangan dan cara makan. Tata kelakuan, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar, yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contohnya tabu, orang Banyumas tidak boleh bepergian pada hari Sabtu. Lembaga sosial yaitu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Contohnya lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Hukum atau law yaitu tata kelakuan yang terkodifikasi atau saksinya yang jelas. Contohnya KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nilai atau value yaitu gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contohnya nilai tentang virginitas atau dan virginitas dan perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya, atau timbul konfigurasi kepribadian yang khas daripada anggota masyarakat tersebut, atau disebut modal personality, atau sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut, atau kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan modern hanya berlaku pada masyarakat sederhana dan kebudayaan yang sulit. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Atau relativisme kebudayaan. Contohnya, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi suku Bontok di Filipina adalah bagaimana sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP, berikut adalah tindakan kriminal. Etnosentrisme dan xenocentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Contoh, menyebut diri sebagai orang terpilih atau Yahudi, ras unggul atau Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, dan terbelakang. Xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, atau gagasan produk gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya, Stadona lebih prestisius dibanding Bob Berek. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dan kehidupan. Sosialisasi. Menurut Peter Alberger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilaku dikendalikan naluri, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap, mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kemudian harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Menurut yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dan hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi 1. George Hertz, menurut setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat atau pengambilan peran. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang dijalankannya yang harus dijalankan orang lain. Tahap bermain. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran, ayah, ibu, dan guru. Tanpa memahaminya, tahap permainan pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang sudah dijalankan dan peran orang lain. Tahap pengambilan peran. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya. Misalnya, ayah, ibu, guru, dan tokoh idola. Teori sosialisasi 2. Menurut Joyli, konsep diri atau
Seorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, atau diri seorang memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasikan agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Teman bermain, agen sosialisasi pada tahap permainan. Sekolah media massa, ini terutama televisi sebagai device goal. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilih menjadi sosialisasi primer. Itu sosialisasi pertama dijalani individu semasa kecil melalui di mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi, yaitu didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya. Sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru, atau terjadi dalam total institution seperti penjara atau rumah sakit jiwa. Sosialisasi 2, bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seorang untuk peranan baru. Pola-pola sosialisasi. Jaeger memilih menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan hukuman dan imbalan menuntut kepatuhan anak, komunikasi atau arah, nonverbal dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai signifikan order. Penekanannya pada interaksi komunikasi lisan. Anak menjadi pusat sosialisasi kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generasi order. Interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh sebagai faktor meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan yang keinginan seseorang untuk menjadi orang lain, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, ada kontak sosial dan ada komunikasi. Bentuk interaksi sosial. Gilin dan memilah menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kimball Young membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan competition dan pertikaian atau konflik, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Bentuk akomodasi seperti paksaan, kompromi, pihak ketiga, penengah, persetujuan, toleransi, kemacetan, dan peradilan. Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha yang dikurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Artinya, menyesuaikan kemauan dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun dan diterima dan diolah oleh kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Interaksi sionisme simbolik, yaitu salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran. Mengikuti pemikiran, menemukan 3 kelompok pikiran interaksionisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu, bahwa makna diperlukan atau diubah menjadi proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Definisi situasi. Konsep definisi situasi berasal dari William Isaac Thomas
Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu dihului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebut definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu yang memberikan makna atau rangsang diterimanya. Menurut Newton's equivalent things, yaitu jika orang mendefinisikan sesuatu sebagai nyata, maka akibatnya akan nyata. Dramaturgi, yaitu individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpai atau menggunakan informasi yang dimilikinya antara lain untuk mendefinisikan situasi. Dalam setiap berjumpaian, masing-masing pihak membuat pernyataan, dan pihak lain memberikan kesan. Dibedakan menjadi pernyataan yang diberikan, dan keduanya bisa saling mendukung, mengucapkan dengan muka sedih atau pertentangan mengucapkan terima kasih. Status dan peranan. Pendahuluan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah pola pikir perilaku yang berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Membahas struktur sosial ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Sedangkan peranan ada perilaku yang diharapkan untuk seseorang yang memiliki status tertentu. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita, harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang dimiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contohnya dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keamanan adalah alat bantu perilaku peran atau menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlakukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Atau contohnya, polisi berseragam lebih berwibawa dari polisi preman. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu. Dibawa sejak lahir, contoh, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, dan usia. Status yang diperjuangkan. Status yaitu status yang menuntut kualitas tertentu harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contohnya, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Berikut penjelasan pengantar sosiologi. Sekian dan terima kasih.